familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar, get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Tani Nusantara dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam setiap kegiatan, kemudian juga dilancarkan dalam setiap urusannya. Yang tanamannya sedang dalam proses panen, mudah-mudahan panennya diberikan lebih banyak daripada hasil panen sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Tani dimanapun berada, kali ini saya lagi berada di perkebunan pinang yang usianya ini lebih kurang 1,5, 1 tahun setengah. Kondisinya seperti ini. Kebersihannya ya lumayan terjaga, cukup terjaga. Artinya dari sistem perawatannya ya alhamdulillah ini sudah cukup lumayan. Ini seperti yang kita lihat nih. Ini dikasih piringan. Manfaatnya sangat bagus, manfaatnya sangat banyak. Nanti insya Allah suatu saat saya akan bikin video khusus mengenai piringan ini. Apa sih ini manfaat piringan, kemudian diameter piringannya berapa, umur sekian diameternya ukuran berapa, umur sekian diameternya ukuran berapa. Insya Allah nanti suatu saat kita bikin videonya. Khusus hari ini saya akan berbagi sesuatu yang mungkin agak berbeda daripada sebelumnya. Berbeda dari dari konten-konten atau video-video saya sebelumnya yang lebih sering pembahasannya mengenai perkebunan pinang betara khususnya, dan umumnya beberapa kegiatan pertanian lainnya, sawit, dan mungkin juga ada pertanian penanaman cabai, pembuatan pupuk kompos dan sebagainya. Jadi silakan kawan-kawan cek video-video saya sebelumnya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, subscribe, kemudian klik tombol loncengnya. Ya, anggaplah itu sebagai salam persahabatan. Kemudian juga itu insya Allah akan memberikan semangat serta motivasi lebih kepada kami untuk terus berbagi dengan teman-teman semua. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai, sebenarnya saya pengen bahas mengenai tumpang sari pohon pinang dengan beberapa tanaman lain. Baik itu tanaman yang memang menghasilkan buah dan panennya cukup singkat, maupun tanaman-tanaman lain yang mungkin hasilnya tidak untuk kita makan, tapi untuk yang lain gitu. Nah, tapi itu nantilah suatu saat kita akan bahas tumpang sari yang terbaik, kemudian tumpang sari apa yang udah saya bikin di kebun pinang ini. Hari ini saya akan bahas mengenai sapi. Jadi gini teman-teman, kebetulan kan sapi kita nih kemarin kita lepas nih di dalam areal perkebunan kita. Ya hitung-hitung simbiosis mutualisme lah gitu. Sapinya makan rumput, lahannya bersih, kemudian sapinya buang kotoran, dan itu pun menjadi pupuk untuk tanaman pinang kita ya. Jadi beberapa waktu yang lewat, sapinya kita keluarin, tidak kita masukin lagi. Nah, jadi bahas sapi sekarang. 2 hari yang lalu saya ngeliat kondisi sapi saya itu banyak kutunya teman-teman. Banyak kutu. Kalau di sini bilangnya kutu babi. Jadi kutu ini sebenarnya sungguh sangat merugikan bagi kita peternak sapi, karena memang dia menghisap darah sapinya, dan ini cenderung ketika memang populasi kutu yang berada di tubuh sapi itu sudah melewati ambang batas, ini cenderung akan membuat sapi menjadi proses penggemukan sapi itu menjadi berkurang, menjadi terhambat. Nah, jadi ini kita lihat dulu videonya. Saya videokan malam pada waktu itu ya. Saya videokan malam
Itu kalau ngelihat di bagian-bagian muka sama bagian telinganya merinding ya teman-teman. Oke, kita saksikan dulu ya videonya, kita lihat videonya. Yuk sama-sama yuk. Nah itu tadi videonya teman-teman. Itu saya videokan malam. Memang belum saya lakukan perlakuan apapun untuk menghilangkan kutunya. Kemudian saya coba cari referensi. Ada banyak referensi. Referensi yang paling gampang, paling aman, namun mungkin biayanya sedikit lebih mahal. Itu yang pertama untuk menghilangkan atau membasmi kutu pada sapi adalah dengan menggunakan sampo anti kutu. Itu yang pertama ya, itu memang insya Allah aman. Kemudian juga hanya saja agak mahal beli samponya. Ya silakan nanti teman-teman bisa mampir ke pet shop gitu ya, cari sampo kutu anti kucing, itu bisa kita pakai. Kemudian ada juga referensi yang menyarankan menggunakan kapur barus yang dicampur dengan minyak, kemudian ada juga yang dicampur dengan air dan disemprotkan ke tubuh sapi kitanya. Cuman yang perlu dijaga hati-hati di bagian mata gitu ya. Nah, saya mengambil referensi yang ketiga. Referensi yang ketiga saya menggunakan regen. Ini regen. Ini bukan, kita tidak disponsori oleh regen ya. Ini hanya berbagi, share. Harganya segini sekitar 20 sampai 25 ribu, tergantung di wilayah masing-masing. Saya menggunakan ini untuk dosisnya. Ini tidak saya takar secara menggunakan takaran cc, tidak. Saya hanya memperkirakan kemarin menggunakan semprotan yang 2 liter itu lebih kurang setengah tutup ini. Pokoknya air yang tadinya bening berubah menjadi agak keputih-putihan gitu ya, agak putih. Nah kemudian proses penyemprotan nih kita saksikan dulu videonya, nanti kita lanjutin lagi. Yuk kita saksikan kita simak video penyemprotannya malam tadi.
Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan penyemprotan sambil digosok-gosokkan ke badan sapinya. Hindari penyemprotan langsung ke bagian mata, karena dikhawatirkan ini akan memberikan efek yang cukup menyakitkan bagi sapi ketika mengenai matanya. Nah, jadi pada bagian-bagian mendekati mata, bagian-bagian muka di sini, itu nggak saya semprotin langsung, tapi saya semprotkan ke tangan atau saya tahan dulu. Saya halangi matanya menggunakan telapak tangan, lalu saya semprot dan saya gosokkan lagi. Nah, alhamdulillah hasilnya ada. Nah, kemudian gini, penyemprotan menggunakan larutan-larutan seperti ini terhadap sapi yang sistemnya digembalakan, yang sistemnya diliarkan kemudian sore pulang ke kandang, itu memang sifatnya harus kontinuitas, harus sering, harus rutin. Karena apa? Karena sapi digembalakan, dia berjalan ke padang-padang rumput yang notabene di sana juga masih ada kutu-kutu babi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi memang harus dilakukan secara kontinu, secara rutin gitu ya. Nanti kalau kita lihat populasi kutu yang ada di tubuhnya sudah mulai ada lagi, kemudian sudah mulai terlihat dia sudah agak mulai risih, kita semprotin lagi. Nah, oke ya teman-teman. Jadi untuk sementara waktu saya hanya bisa merekomendasikan untuk menghilangkan kutu atau membasmi kutu pada tubuh sapi kita, itu menggunakan regen yang dicampur dengan air kemudian disemprotkan. Itu saran saya. Nah, cuman ada satu lagi. Kalau bisa pas melakukan penyemprotan, ikatan leher sapi ke tiang pengikat itu kalau bisa sedikit didekatkan dan dikencangkan. Nah, supaya kepala sapi tidak terlalu banyak bergerak gitu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa bantuannya like, comment, share, subscribe, dan klik tombol lonceng. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.